Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Presisi. Kementerian Kesehatan meminta semua jajaran kesehatan untuk waspada terhadap penyakit pneumonia yang menyerang saluran pernafasan. Hal ini terkait dengan wabah pneumonia misterius yang menyerang anak-anak dan terjadi di Cina dalam beberapa waktu terakhir. Kasus wabah pneumonia misterius yang menyerang anak-anak terjadi di Cina dalam beberapa hari terakhir. Untuk itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta semua jajarannya siaga, menyusul laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa telah terjadi peningkatan kasus undefined pneumonia yang menyerang anak-anak di Tiongkok Utara. WHO mempublikasikan adanya sinyal undiagnosed pneumonia di Promed pada 22 November 2023. Belum diketahui secara pasti penyebab penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini, namun berdasarkan laporan epidemiologi, terjadi peningkatan kasus Mycoplasma pneumonia sebesar 40%. Dalam press conference terkait kewaspadaan terhadap kejadian Mycoplasma pneumonia di Indonesia yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan pada tanggal 29 November 2023, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, menjelaskan tentang Mycoplasma. Bagus sekalian teman-teman, Mycoplasma itu adalah bakteri, ya. Dia bukan virus. Ya, saya ulang lagi, Mycoplasma adalah bakteri dan bukan virus dan merupakan penyakit penyebab umum infeksi pernafasan sebelum masa COVID. Jadi itu adalah penyebab umum ya dari influenza. Bukan influenza, penyakit paru, ya, penyakit pernapasan sebelum COVID. Dengan insidensinya itu 8,6%. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa patogen ini memiliki periode inkubasi yang cukup lama, serta penyebarannya memerlukan waktu yang lama, sehingga ini bisa biasa disebut sebagai walking pneumonia. Jadi agak berbeda dengan COVID. Kalau COVID itu kan waktunya pendek inkubasinya, kalau Mycoplasma ini cukup lama durasinya. Dan di masyarakat di Cina, ini paling banyak dampaknya itu ke anak-anak. Dan terutama muncul pada saat perubahan musim. Ya. Dan kalau dilihat juga dari informasi yang kami dapat, di Cina ini peningkatan pneumonia terjadi pada 3-5 tahun. Ya. Dan yang terakhir, penyebab terakhirnya adalah adenovirus dan RSV sebagai penyebab beberapa tahun terakhir. Sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bergerak cepat dengan menerbitkan surat edaran nomor PM.0.C-1/4632/2023 tentang kewaspadaan terhadap kejadian Mycoplasma pneumonia di Indonesia. Surat edaran dari Dirjen P2P pada tanggal 27 November tentang kewaspadaan terhadap kejadian Mycoplasma pneumonia di Indonesia. Di mana di dalam surat edaran itu, lanjut, kita tujukan kepada seluruh kantor kesehatan pelabuhan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian seluruh laboratorium kesehatan masyarakat, puskesmas dan rumah sakit yang site-nya ILI dan SARI, kemudian juga puskesmas dan rumah sakit di luar site surveillance ILI dan SARI-nya. Kementerian Kesehatan meminta seluruh pihak untuk menggencarkan upaya promosi kesehatan berupa edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait penyakit pneumonia. Siklus perkembangbiakan dari telur nyamuk Aedes aegypti yang sudah diintroduksi dengan bakteri Wolbachia hingga menjadi nyamuk dewasa pada umumnya membutuhkan waktu antara 8 hingga 14 hari. Bakteri Wolbachia tersebut penerapannya aman di masyarakat. Nyamuk Wolbachia adalah sebutan bagi nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia. Wolbachia sendiri adalah jenis bakteri alami yang dapat ditemukan di 50% jenis serangga, termasuk nyamuk.
Siklus perkembangbiakan dari telur nyamuk Aedes aegypti yang sudah diintroduksi dengan bakteri Wolbachia hingga menjadi nyamuk dewasa pada umumnya membutuhkan waktu antara 8 hingga 14 hari. Kemudian nyamuk Wolbachia ini dipanen dan disebar di wilayah pilot project untuk menurunkan penyebaran demam berdarah di Indonesia. Salah satu kelebihan Wolbachia adalah bakteri ini bukan hasil rekayasa genetika, sehingga bakteri ini dinyatakan aman bagi manusia, hewan, maupun lingkungan. Bakteri Wolbachia ini hidup secara alami di alam ya, dan banyak terdapat di serangga-serangga. Artinya bakteri ini sebenarnya hidup secara alami di tubuh serangga. Hampir 60% serangga yang ada di dunia ini juga mengandung Wolbachia. Jadi Wolbachia ini bukanlah satu rekayasa genetika, kemudian ada juga yang menyebutkan sebagai nyamuk bionik ya, bukan seperti itu. Artinya ini memang berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli dan penerapannya sangat aman di masyarakat. Wolbachia ini dapat menumpukan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti hingga virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Halo Presisi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.